Itulah PSI sekarang. PSI yang menjadi harapan anak muda akhirnya menurut saya ikut-ikutan terjebak dengan pola pragmatisme dan instan. Apakah mungkin dianggap Kaisang ini mempunyai kemampuan yang luar biasa? Saya meragukan. Karena saya mempunyai keyakinan kader-kader PSI sendiri juga banyak yang mumpuni, banyak yang hebat-hebat. Cuma satu kelemahan kader-kader PSI hebat ini, karena mereka bukan anak presiden. Jadi kalau ada pertanyaan publik, bagaimana caranya menjadi ketua umum PSI? Ya, salah satu cara yang paling tokcer ya menjadi anak presiden dulu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Selasa 26 September 2023. Sahabat Indonesia, tanggal 25 September 2023, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mempunyai ketua umum baru, namanya Kaisang Pangarep. Nah, ini luar biasa. Pertanyaan publik sekarang adalah mengapa Kaisang akhirnya menjadi ketua umum PSI menggantikan Giring Niji? Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh PSI. Apakah karena dia muda, berprestasi dan berpotensi sebagai anak muda Indonesia? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena track record atau rekam jejak Kaisang Pangarep ini tidak terbukti atau belum terbukti dalam catatan saya. Belum ada rekam jejak hebat seorang Kaisang Pangarep di kancah perpolitikan nasional, apalagi menjadi ketua umum sebuah partai politik. Ini mungkin saja. Apakah karena dia pengusaha sukses? Mungkin. Nah, mungkin ini sering saya ucapkan karena memang mungkin tidak ada rekam jejak yang saya baca di media maupun dalam catatan saya bahwa dia sukses menjadi seorang pengusaha muda, sukses sebagai anak muda berprestasi, yang pasti sesuatu yang tidak bisa dibantah karena Kaisang adalah putra Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Ini pasti. Kaisang Pangarep mendapatkan jalur tol dari elit-elit PSI. Tanggal 23 mendapatkan KTA, 25 September langsung ditahbiskan menjadi ketua umum PSI. Tanpa melalui proses panjang kaderisasi, pemantapan ideologi dan sebagainya. Kalau nggak salah PSI dulu mempunyai sekolah partai, sekolah politik. Kaisang tidak perlu itu karena Kaisang mempunyai privilege sebagai putra bungsu Presiden Jokowi. Saya tidak tahu mengapa akhirnya PSI menjadi partai politik yang terpapar virus instan dan pragmatis. Sudah pasti mengapa mereka memilih Kaisang, karena dia adalah anak presiden. Itu sesuatu yang tidak bisa dibantahkan. Kedekatan PSI dengan Presiden Jokowi ini sesuatu yang menjadi rahasia umum. Kemana langkah gerak dari PSI selalu menunggu arahan Presiden Jokowi. Ini yang terbaca menjadi persepsi publik. Kaisang sudah didekati lama, mulai dulu PSI mencalonkan Kaisang menjadi wali kota Depok dan akhirnya batal. Pertanyaannya, apakah Kaisang bisa menarik minat anak muda Indonesia untuk masuk PSI? Mungkin saja. Semuanya serba mungkin. Karena untuk Kaisang ini yang sudah pasti adalah kemungkinan.
Karena memang dia belum punya rekam jejak apa-apa, masih hijau di perpolitikan nasional. Bisa Anda bayangkan seorang Kaisang Pangarep berhadapan dengan Prabowo Subianto, berhadapan dengan Megawati Soekarno Putri, berhadapan dengan Airlangga Hartarto, berhadapan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, berhadapan dengan Zulkifli Hasan, terlalu hijau. Apakah langkah PSI ini sebuah langkah yang cerdas? Belum tentu. Bagi saya ini hanya langkah pragmatis dan sangat berbau instan. Tapi itulah PSI yang sekarang ya. Ada berbagai elit PSI yang sudah meninggalkan PSI dengan berbagai alasan. Jujur saya menyayangkan sebetulnya. Karena PSI adalah harapan saya untuk partai masa depan sebetulnya. Tapi pada waktu berjalan kelihatannya arah PSI jauh dari kata kemandirian. Semuanya tergantung apa perintah Pak Jokowi, semua tergantung dengan arahan Presiden Jokowi. Jadi ketergantungan yang terlalu besar ini yang akhirnya menurut saya tidak lagi mencitrakan PSI yang saya idolakan waktu itu. PSI sudah bersalin rupa menjadi partai sama dengan beberapa partai yang lain. Partai yang instan, ya, mengambil anaknya pejabat tinggi dijadikan pemimpin tertinggi dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Partai yang pragmatis karena menganggap bahwa pendukung Pak Jokowi, relawan Jokowi bisa ditarik menjadi anggota PSI. Mungkin saja ini serba mungkin gitu. Yang mungkin tidak diperhitungkan oleh elit PSI bahwa kelompok menengah yang menjadi pendukung PSI sekarang juga mempunyai logika tersendiri gitu. Kita berbicara politik Indonesia, arahnya bukan setahun atau 2 tahun ke depan, tapi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan. Bagaimana arah PSI kalau diawali dengan metode yang sangat instan dan pragmatis seperti ini? Ini mungkin bisa dijawab oleh elit PSI, karena ini adalah analisis saya, karena saya bingung juga ini. Kenapa begitu cepat, hanya dalam waktu 2 hari, Sabtu diberikan KTA, Senin langsung ditahbiskan menjadi ketua umum. Apakah ini pemilihan dari anggota atau mungkin perwakilan PSI? Ya, mungkin saja, tapi yang dominan adalah ini dropping dari atas. Itulah PSI sekarang. PSI yang menjadi harapan anak muda akhirnya menurut saya ikut-ikutan terjebak dengan pola pragmatisme dan instan. Apakah mungkin dianggap Kaisang ini mempunyai kemampuan yang luar biasa? Saya meragukan. Karena saya mempunyai keyakinan kader-kader PSI sendiri juga banyak yang mumpuni, banyak yang hebat-hebat. Cuma satu kelemahan kader-kader PSI hebat ini, karena mereka bukan anak presiden. Jadi kalau ada pertanyaan publik, bagaimana caranya menjadi ketua umum PSI? Ya, salah satu cara yang paling top tier ya menjadi anak presiden dulu. Kalau ada pertanyaan atau statement seperti ini, PSI jangan meradang. Ini persepsi yang dibaca publik. Pembelaan PSI bahwa dia kader muda, berpotensi, itu bagi saya hanya flower lips. Karena rakyat Indonesia ini tidak miskin logika. Kita bisa menangkap orang ini mempunyai kecerdasan seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Dan ini yang belum terlihat dari Kaisang Pangarep. Tapi ini hak prerogatif dari PSI. Saya pribadi sebagai anak bangsa yang
punya harapan besar pada PSI. Mudah-mudahan saja Kaisang Pangarep ini bisa membawa PSI lebih hebat dibanding yang sekarang. Mudah-mudahan saja citra BPI apa ya namanya, ya selalu ngikutin arahan patron itu bisa dikikis, sehingga persepsi publik terhadap PSI itu adalah partai anak muda yang potensial, yang mempunyai integritas, mempunyai kekuatan perubahan, dan mempunyai kekuatan kemandirian yang hebat. Mudah-mudahan Kaisang Pangarep bisa menciptakan atau menjadikan PSI seperti harapan masyarakat seperti itu. Saya kira itu opini saya terkait terpilihnya Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI. Saya mengucapkan selamat kepada Kaisang. Mudah-mudahan amanah bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan harapan dari elit-elit PSI. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.